Sekarang kita masuk ke minggu 13. Di minggu 13 ini topiknya teori kinetik gas dan termodinamika hukum ke-0 dan hukum ke-1. Di sini kita masuk ke soal nomor 11. Soalnya mampu menjelaskan hubungan tekanan, temperatur, volume, jumlah molekul, dan kecepatan molekul gas dalam teori kinetik gas. Nah, kalau hubungan tekanan, temperatur, volume, dan jumlah molekul, ini itu hubungannya di persamaan umum gas ideal yang bentuknya itu PV sama dengan nRT. Gitu. Nah, ini akan kita coba lihat di slide ini ya. Jadi kita akan coba lihat dulu persamaan umum gas ideal. Nah, persamaan umum gas ideal itu sebenarnya ada dua. Yang pertama PV sama dengan nRT. Terus yang kedua ada PV sama dengan N besar KT. Gitu. Jadi di sini kalau kita lihat hubungannya itu kayak gini. Jadi NR dan NK itu nilainya sama. Gitu ya. Terus N ini itu kalau teman-teman perhatikan N besar ini tuh banyaknya partikel. Kalau N kecil itu jumlah mol. Terus di sini ada R ini itu nilainya 8,314. Terus untuk K yang ini itu konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat minus 23. Gitu. Nah, jadi ini hubungan antara tekanan, volume, jumlah molekul, dan temperatur. Nah, tadi yang terakhir tadi itu kan ada kecepatan molekul gas. Nah, kecepatan molekul gas itu disebut VRMS. Nah, ini ada dua nih rumusnya. Yang pertama rumusnya itu akar 3RT dibagi M besar. M besar ini itu massa relatif ya, atau massa molnya. Terus yang kedua ada VRMS sama dengan akar 3KT dibagi M kecil. Kalau M kecil ini massa aja, massa. Kalau M besar ini massa relatif. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Ini soal nomor 11. Soalnya 1 mol molekul nitrogen N2 dengan massa relatifnya sama dengan 28 gram per mol. Di sini itu 1 mol ya. Yang pertama kita ketahui di sini N-nya itu 1 mol. Terus di sini ada massa relatif, M-nya itu sama dengan 28 gram per mol. Dimasukkan ke dalam wadah berbentuk bola dengan radius 0,21 meter. Jadi R-nya itu sama dengan 0,21 meter. Jika tekanan yang terukur pada wadah sebesar 64.254 Pascal. Di sini tuh tekanan berarti P nilainya sama dengan 64.254 Pascal. Nah, ini saya kasih nama P1 dulu ya. Karena nanti di soal B dan C ini ada PP yang lain gitu. Jadi di sini kita kasih nama dulu, ini tuh P1. Maka hitunglah yang A, kecepatan RMS molekul nitrogen pada kondisi tersebut. Jadi ya di sini kita jawab dulu yang A ya. Kita jawab yang A. Yang A ini kan VRMS. Nah, VRMS ini kan ada dua ya rumusnya. Ada yang ini, ada yang ini. Kira-kira kita pakai yang mana nih? Berdasarkan yang kita ketahui di sini kita mengetahui nilai M besarnya. Jadi kita bisa pakai persamaan yang ini. Oke. Jadi kita tulis ya di sini VRMS itu sama dengan akar 3RT dibagi M besar. Di sini nilai R kita udah tahu nilai R. Nilai R itu berapa? R itu sama dengan 8,314. Terus M-nya juga udah tahu nih nilainya 28 gram per mol. Dan ini harus kita ubah ke kilogram per mol. Nah, ini kalau kita ubah ke kilogram berarti 28 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram per mol. Gitu. Nah, di sini kita udah dapat nilai M-nya. Tapi di sini kita belum dapat T-nya. Ya kan? Di sini kita belum dapat T-nya. Jadi di sini kita cari dulu nilai T-nya. Jadi di sini cari T. Nah, gimana cara nyari T? Caranya kita bisa pakai persamaan umum gas ideal. Persamaannya kan gini, PV sama dengan nRT. Gitu. Berarti kalau pengen nyari T, T itu sama dengan PV dibagi NR. Gitu. Nah, di sini
Karena kita diketahui P1, maka kita tulis di sini P1. Jadi T yang kita cari itu T1 gitu. Karena ini kondisi mula-mula. Jadi tinggal kita masukin aja P1-nya itu 64.254 dikali volume. Ya kan? Volumenya kita juga belum nih. Volumenya belum kita dapatkan. Di sini N-nya itu nilainya 1, R-nya itu 8,314. Gitu ya, atau 8,31 aja deh. Gitu. Kayak gini ya. Nah, di sini kita belum dapat volumenya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih volumenya. Nah, kita tahu bahwa ini tuh bentuknya berbentuk bola, maka kita bisa hitung menggunakan volume bola, ya kan? Jadi di sini volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Gitu ya. Jadi kita masuk ini 4/3, pi-nya itu 3,14 dikali R-nya. R-nya itu 0,21 dipangkatkan 3. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya sama dengan 3,88 dikali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3. Gitu. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini. 3,88 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau kita hitung, ini tuh hasilnya sama dengan 300 Kelvin. Gitu. Jadi kita udah dapat nilai T1-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita masukin ke persamaan VRMS-nya. Jadi sama dengan akar 3, R-nya itu 8,31 dikali T, T-nya itu 300 dibagi sama massa relatifnya, yaitu 28 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 516,82 meter per sekon. Jadi ini besar VRMS-nya. Jadi ini jawaban dari soal yang A. Sekarang kita coba jawab soal yang B. Di sini yang B, tekanan wadah jika wadah didinginkan sehingga kecepatan RMS-nya berkurang 50% dari kecepatan awalnya. Ini kan tekanan wadah jika didinginkan. Berarti ini tuh tekanannya tekanan 2. Sehingga kecepatan RMS-nya berkurang 50% dari kecepatan awalnya. Nah, 50% itu kan setengah ya. Iya kan? 50% itu kan 50 dibagi 100. Hasilnya setengah. Jadi V yang ini itu VRMS2, V2 ya. Saya tulisnya di sini V2, nilainya sama dengan setengah dari VRMS yang awal tadi. Yang ini tuh saya anggaplah V1 ya. Biar enak ngelihatnya ini V1. V1 sama dengan 516,82 meter per sekon. Gitu. Jadi V2 ini setengah dari V1. Gitu. Berapa tekanan P2-nya. Nah, di sini kalau kita lihat persamaan VRMS itu kan persamaannya gini ya. 3 RT per M. Nah, di sini kan nggak ada ya. Nggak ada hubungan antara VRMS dengan tekanan. Kalau di soal yang B ini kan hubungan tekanan ini sama VRMS. Gitu. Kalau kita lihat dari persamaannya, ini tuh nggak ada hubungannya. Gitu. Nah, terus gimana nih caranya supaya ada hubungannya? Caranya gimana? Caranya kita lihat ya, persamaan umum gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Gini ya. Nah, di sini tuh kan ada RT ya di persamaan VRMS-nya. Di sini ada RT. Nah, di sini ada RT. Gitu. Berarti di sini tuh sama dengan RT, N-nya pindah ke sana. Jadi PV dibagi N. Gitu. Jadi ini tuh persamaan VRMS-nya itu bisa kita ubah jadi sama dengan akar 3, RT-nya berubah jadi PV per N. Jadi PV per N. Terus di sini dibagi M. Jadi di sini dibagi M. Gitu. Nah, kalau ini kan udah enak ya. Jadi VRMS itu hubungan sama tekanan itu kayak gini. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara V2 sama V1. Gitu. Supaya kita bisa mendapatkan tekanan P2 ini.
Nah, V2 berarti rumusnya akar 3 Pi2 dikali V dibagi Nm. Terus dibagi V1, rumus VRMS-nya akar 3 P1 dikali V dibagi Nm. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang bisa kita coret. Yang bisa kita coret itu 3-nya. Bisa kita coret. Terus V-nya bisa kita coret. Nm-nya bisa kita coret. Gitu. Jadi ini sama dengan akar P2 yang bawahnya akar P1. Gitu. Atau bisa kita tulis sama dengan akar P2 dibagi P1. Gini. Nah, di sini kita coba tuliskan ulang ya. Jadi ini kalau kita tuliskan ulang, V2 dibagi V1 itu sama dengan akar P2 dibagi P1. Gini. Nah, di sini karena kita pengen nyari P2, maka P2-nya harus kita keluarkan dari akar. Nah, gimana caranya? Caranya di sini tinggal kita pangkatkan 2 ya. Yang ini kita pangkatkan 2, yang ini kita pangkatkan 2. Gitu. Nah, ini kalau kita pangkatkan 2 ya, yang ruas kiri, ini kalau kita pangkatkan 2 kan tetap ya, V2 dibagi V1 pangkat 2. Tapi yang di dalam akar ini, akarnya bakal kecoret. Gitu. Jadi sama dengan P2 dibagi P1. Gitu. Nah, sehingga kalau P1-nya saya pindahkan ke sana, jadinya P1 dikali V2 dibagi V1 itu sama dengan P2. Jadi di sini besarnya P2 itu sama dengan P1 dikali dengan V2 dibagi V1 pangkat 2 di sini. Nah, ini kita tuliskan di slide berikutnya. Jadi kayak gini. Nah, di sini penulisannya saya balik ya supaya kita enak melihatnya nih. Jadi P2 itu sama dengan P1 dikali dengan V2 dibagi V1 pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih nilai-nilai yang kita ketahui. Yang pertama nilai P1-nya. P1-nya di sini 60.424. Kemudian dikali V2. Nah, V2-nya ini kalau kita lihat di sini, V2 itu sama dengan setengah V1. Jadi kita masukin di sini tuh setengah V1 dibagi V1 dipangkatkan 2. V1-nya bisa kita coret. Kayak gitu ya. Jadi di sini sama dengan ini kita tulis ulang. Kemudian dikali dengan 1/2 dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita hitung hasil P2-nya itu sama dengan 16.063,5 Pascal. Jadi ini besar P2-nya. Nah, ini jawaban yang B. Sekarang kita coba lihat yang C. Yang C, tekanan wadah jika dipanaskan, berarti tekanan wadah kan berarti di sini P yang baru ya, P3. Jadi P3 jika wadah dipanaskan sehingga kecepatan RMS-nya menjadi 2 kali lipat dari kecepatan awal. Jadi V3 ini nilainya sama dengan 2 kali dari V1. Gitu ya. Jadi kita di sini diminta mencari P3 saat V3-nya itu sama dengan 2 kali dari V1. Nah, untuk menjawab yang C ini kita bisa memanfaatkan rumus yang kita hasilkan dari jawaban yang B tadi. Jadi rumus yang B tadi kan ini ya rumusnya. Nah, ini kita bisa pakai untuk mencari P3. Jadi P3 itu nilainya sama dengan P1 dikali dengan V3 dibagi sama V1 dipangkatkan 2. P1-nya kan udah ada ya, 64.254 dikali V3. V3-nya tadi di sini 2 kali V1. Jadi di sini 2 V1 dibagi V1 dipangkatkan 2. Ini bisa kita coret. Jadi kalau kita hitung di sini P3-nya itu sama dengan 257.016 Pascal. Itu jadi ini besar P3 untuk jawaban yang C. Jadi itu pembahasan kita di soal nomor 11. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.